Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ramadhani Firdausi, kelas BIP akan menjelaskan kembali materi mata kuliah Public Speaking tentang penyusunan naskah Public Speaking perspektif psikolinguistik. Jadi penyusunan naskah merupakan tahap penting dalam Public Speaking karena menjadi fondasi utama penyampaian pesannya efektif. Dalam proses ini, pembicara tidak hanya memperhatikan struktur bahasa, tetapi juga aspek psikolinguistik seperti cara audiens memproses informasi. Yang pertama yaitu pemahaman audiens. Langkah awal dalam penyusunan naskah adalah mengenali audiens. Hal ini membantu dalam memilih topik, gaya bahasa, dan pendekatan yang sesuai agar pesan yang disampaikan dapat diterima dengan baik oleh audiens. Yang kedua, penetapan tujuan pidato. Tujuan pidato berisi informatif, persuasif, dan menghibur menjadi landasan utama dalam menyusun isi naskah. Ini akan mengarahkan struktur dan isi pidato agar tetap fokus dan tidak menyimpang. Yang ketiga, struktur naskah yang berisi pendahuluan berfungsi menarik perhatian, isi menyampaikan pesan utama secara sistematis, dan penutup memberikan kesan mendalam serta menegaskan poin penting. Langkah yang keempat yaitu pemilihan bahasa dan gaya penyampaian. Penggunaan bahasa yang sederhana, jelas, serta sesuai dengan latar belakang audiens memperkuat efektivitas komunikasi. Gaya bahasa yang bervariasi dapat meningkatkan daya tarik dan pemahaman audiens. Yang kelima yaitu pertimbangan psikolinguistik, seperti pengulangan informasi penting dan penggunaan narasi dapat meningkatkan retensi memori audiens. Pemahaman tentang bagaimana otak memproses bahasa membantu pembicara memilih struktur dan kata yang tepat. Yang keenam yaitu mengantisipasi kesalahan ujaran. Kesalahan seperti jeda atau kilir lidah dapat mengganggu kelancaran berbicara. Untuk mengatasinya, perlu latihan rutin, penguasaan materi, dan teknik relaksasi agar lebih percaya diri saat tampil. Kemudian selanjutnya yaitu yang ketujuh, penggunaan alat bantu visual. Slide atau grafik yang sederhana dan relevan dapat membantu memperjelas pesan selama tidak mendominasi presentasi. Sebaiknya alat itu digunakan sebagai pendukung dan bukan sebagai pusat perhatian. Selanjutnya yang ke-8 yaitu pentingnya latihan dan evaluasi. Latihan berulang membantu pembicara mengasah kemampuan berbicara dan mengidentifikasi kekurangan. Evaluasi pasca penyampaian, baik melalui umpan balik maupun refleksi pribadi, sangat berguna untuk pengembangan diri. Selanjutnya yaitu peran psikolinguistik dalam public speaking. Yang pertama yaitu bermanfaat untuk memahami proses bahasa audiens. Mengetahui bagaimana otak audiens itu memproses dan menyimpan informasi, membantu pembicara menyesuaikan isi dan cara penyampaian agar pesan lebih efektif. Peran yang kedua yaitu mengatasi ketidakfasihan. Jeda atau salah ucap dan kegugupan dapat dikurangi dengan latihan dan persiapan matang. Psikolinguistik juga memberi wawasan tentang cara kerja otak saat berbicara di bawah tekanan. Yang ketiga, pemilihan kata dan struktur kalimat. Pemilihan diksi yang tepat dan struktur kalimat yang sederhana memudahkan pemahaman audiens. Kemudian peran yang keempat yaitu memahami konteks sosial dan budaya. Latar belakang sosial dan budaya audiens mempengaruhi interpretasi pesan. Psikolinguistik membantu pembicara menyesuaikan konten dan gaya penyampaian dengan konteks ini. Peran yang kelima yaitu peran komunikasi nonverbal. Gerak tubuh, ekspresi wajah, dan kontak mata berperan penting dalam memperkuat pesan verbal. Psikolinguistik menjelaskan bagaimana elemen-elemen ini diproses secara kognitif oleh audiens. Peran yang keenam yaitu adaptasi dalam era digital. Di era media sosial, gaya bahasa dan bentuk komunikasi berubah. Psikolinguistik membantu memahami fenomena ini dan menyesuaikan strategi komunikasi publik, termasuk melalui platform YouTube, TikTok, atau sebagainya. Kemudian yang ketujuh yaitu manajemen emosi dan kecemasan. Psikolinguistik memberi teknik seperti visualisasi positif dan pengendalian napas untuk membantu pembicara tetap tenang. Peran yang selanjutnya yaitu pentingnya umpan balik. Psikolinguistik menekankan pentingnya umpan balik untuk menilai apakah pesan dipahami audiens. Respon audiens ini menjadi indikator efektivitas penyampaian dan dasar
perbaikan di masa depan. Jadi, penyusunan naskah public speaking yang efektif tidak hanya ditentukan oleh struktur bahasa dan isi, tapi juga pemahaman psikolinguistik. Dengan memahami cara audiens memproses bahasa dan informasi, pembicara itu dapat meningkatkan efektivitas komunikasi. Penerapan prinsip psikolinguistik mendukung penguasaan materi, mengatasi kecemasan, dan memperbuat keterlibatan audiens baik secara verbal maupun nonverbal. Jadi itu merupakan materi tentang penyusunan naskah perspektif psikolinguistik. Saya ucapkan banyak terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.